Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang diuji dari sesuatu hal yang paling diinginkannya. Sebagaimana kita ketahui, banyak di antara pasutri sudah bertahun-tahun menjadi pasangan suami istri tapi belum juga punya anak. Ada juga pasangan pacaran, belum halal. Tapi karena sering berduaan berpacaran, hamillah dengan mudah. Padahal dia tidak mengharapkan itu. Banyak orang tua yang mengharapkan balas budi kepada anaknya. Ketika anaknya sudah besar, sudah bekerja, orang tua berharap memakan hasil gaji anaknya. Tapi justru sebaliknya, anak yang diharapkan itu justru malah durhaka, malah tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Di sisi lain ada juga orang tua yang sama sekali tidak memiliki harapan kepada anaknya. Dalam mendidik dia nothing tulus. Tapi justru anak-anaknya malah berlomba-lomba untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada juga seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk bisa masuk perusahaan, bekerja di satu perusahaan, tapi tertolak di mana-mana. Ada juga yang santai-santai saja, tapi mudah untuk keterima kerja. Allah terkadang menguji kita dari segala sesuatu yang kita inginkan. Tandanya, dunia ini tak selamanya bisa kita capai. Karena yang bisa kita inginkan semuanya hanya ada di surga. Adapun di dunia terbatas. Amlil insani ma tamanna. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, apakah manusia dapat menginginkan semua yang ia harapkan? Tak mungkin. Selama dia masih di dunia, maka keinginannya terbatas. Apa yang dia inginkan hanya 1-2 yang mungkin kecapai. Sisanya Allah tunda keinginan tersebut supaya dia pengharapannya hanya kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah karena diuji dari sesuatu hal yang paling dia cintainya. Diuji dari anaknya, diuji dari kecintaannya. Diuji anaknya enggak lahir-lahir, berdoa 86 tahun sudah lahir, disuruh diasingkan, sudah besar, disuruh disembelih. Tapi Nabi Ibrahim lulus semua ujiannya. Sebagaimana kata Allah, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa ujian dan lulus. Bukan hanya lulus saja, tapi dia menyempurnakan ujian tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat An-Najm, wa Ibrahim alladzi waffa. Ibrahim mengerjakan semua perintah Allah dengan penuh keseriusan dan lulus dari ujian Allah. Makanya Nabi Ibrahim karena diuji dari hal-hal yang dicintai oleh beliau, maka Allah menjadikan Nabi Ibrahim tingkat tertinggi dalam kecintaannya itu khullah. Jadi tingkat cinta itu ada berbagai macam, ada sadiq, ada qarin, ada sahib. Nah, tingkat tertinggi itu adalah khullah. Khullah itu adalah kecintaan yang mana menggunakan seluruh tubuh. Inilah Allah mencintai 2 orang saja dari makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kita berharap semua kita bisa dicintai Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan berusaha sekuat tenaga menginfakkan apa yang kita cintai. Di antaranya adalah apa yang kita punya, maka hendaknya kita tidak takut untuk menginfakkannya. Karena kehidupan dunia ini terbatas, waktu kita terbatas, apa yang kita punya terbatas. Sedangkan yang kita inginkan belum tentu semuanya dapat terrealisasikan. Apa yang kita inginkan di dunia ini terbatas sifatnya. Oleh karena itu kita hanya berharap kepada Allah pahala, ganjaran, dan ridhonya. Mengapa Allah ciptakan ini semua? Mengapa kita diciptakan untuk bisa merealisasikan apa yang kita inginkan terbatas? Supaya kita rindu surga. Karena hanya di surgalah semua yang diinginkan terwujudkan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi penduduk surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.